Apa momen paling plot twist Wow. di kehidupan kalian? Gue ditembak kan di Papua. Tembak. Bokap gue kiranya batu nih kan, kayak ya ilah sepele doang nih, jalan lagi. Pas dibuka kacanya udah pecah semua. Wah, ini udah bukan batu lagi, ini pasti peluru. Kayak bahaya di Papua dan macem-macem. Curhat. 82 banget. Kontan band. Halo guys, welcome back to Mokon Talks Part 2. Sekarang gue di sini dengan tim Pikas. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, pertama-tama kita perkenalan dulu guys ya satu-satu. Ini ada beberapa orang yang kalian udah familiar, tapi ada beberapa orang juga yang kalian belum tahu nih. Oke, yang pertama ada Kafka. Nadif. gue sebagai host Rasya. Halo, gua Taya. Gue rahasia lagi, gue Bastian. Halo, gue Ray. Oke, pada hari ini kita bakal menjawab beberapa pertanyaan yang udah kalian tanya di IG story kita. Nah, ini sebenarnya ada banyak banget pertanyaannya. Jadi setelah kita filter dan udah kita pilih-pilih mana pertanyaan yang kira-kira bisa kita maksimalkan jawabannya, ini kita bakal jawab sekarang ya, guys. Nah, kita di sini sekarang latar backgroundnya agak beda nih, soalnya kita nggak di rumah yang kemarin. Kita sekarang lagi ada di Sentul, di rumahnya Bastian. Nah, ini soalnya berkesinambungan dengan pertanyaan pertama dari siapa nih? Coba Ataya boleh tolong dibaca nggak, Ataya? Oke. Dari Maiza Milan. Tutorial punya rumah di Sentul. Coba tuan rumahnya bisa jawab kali ya. Ya kalau tutorialnya sih nggak ada ya. Cuman kayak ya ini rezeki lah. Rezeki ya. Tutorial Udah diajar langsung. sama Tante Dorti. Kalau pada tahu Om Rado sama Tante Dorti. Nah kan, berarti gitu ya tutorialnya tuh Gitu, Bas ya. gitu. Oke, nah kayaknya nih kan kita bentar lagi udah mau lulus ya. Ya udah lulus maksudnya kita bentar lagi bakal kuliah. Nah nanti kata Central Bis 69 Shadow Tegar dong. Tegar, I love you Tegar. Nah dia bilang kalian bakal ikut basket lagi nggak di kampus? Gitu. Terutama siapa? Terutama Host Pohan. kita kali ini. Oke, cuman kita coba tanya satu-satu nih ya guys ya. Soalnya ini harus individual. Soalnya kita semua pemain basket guys. Ada dari gua. Kalau gua sih jujur kayak ini insecure duluan. Soalnya kayaknya mereka mainnya nombok-nombok parah sih. Cuman nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Cuman kayaknya sih pengen ya. Kalau nggak apa namanya stres sama pelajaran kuliah kayaknya sih masih gitu. Kalau lu gimana, Kak? Kalau gue jujur nggak tahu sih, takut susah bagi waktu aja sama tugas kuliah nanti. Cuman kayaknya pengen sih. Kalau gue sih lihat skill gue nanti pas pas kuliah kali ya. Kalau misalnya makin jago ya why not lah. Why not ya? Why not lah. Sekalian ikut 5 lah. Boleh. Oke, kalau gua sih kayaknya bakal ikut ya. Soalnya gua kalau gimana kayak sebulannya nggak megang basket tuh tangan gua gatel gimana gitu. Gua bakal ikut sih kayak kalau di Unif. Ayo Bastian gimana, Bas? Kalau menurut gua ya jujur aja gua ya siapa yang nggak pengen kalau main, cuman ya kalau kedinasan kan ya nggak ada basketnya. Coba ya kayak kagak pernah, mana ada IPDN lawan Nakamiga nggak ada, Bener ya? pasti antara kampus. Nggak ada liga kedinasan kedinasan ya? ada. Ada ya. Ada. Main Ada. badminton aja paling. Main badminton. Oke. Badminton. Kalau dari gua, kalau ada kesempatan buat ikut lagi, gua pasti ikut. Tapi gua lebih prefer main bola sih, karena gua ngerasa gua lebih jago di bola. Oke, Tapi gua siap. bakal ikut nanti Olim UI. Tungguin aja. Oke, sip. Tunggu ya, Genrok main buat FIB. Oke, siapa nih yang mau bacain pertanyaan berikutnya dari aku Reca? Oke, silahkan Nadi. Ya mungkin masih sekitar kuliah atau kampus. Tuh. Di sini dari aku Reca nanya, kenapa susah tembus PTN? Aduh,
Siapa yang mau jawab? Oh, Gue dulu. Oh iya, karena gue PTS ya. Iya. Jadi mungkin bisa ngewakilin. Mungkin apa ya? Mungkin belum rezekinya aja sih gue kalau belum tembus PTN mah. Soalnya ya emang belum rezekinya aja. Jadi ya mau nggak mau di PTS. Ya. Betul. Sabar, proses. Bilang dong, Bukan berarti gagal ya. Sukses bisa lewat PTS juga. Iyalah. PTS juga bisa sukses ya. Bisa. betul. Nih dari kita ke PLTN dulu mungkin. Betul. Perguruan tinggi luar negeri. PTLN. PLTN. PTLN. Sorry. Perguruan tinggi luar negeri. Apa kenapa gue menjawab? Ya maksudnya pasti karena gini, gue pengen ada kemarin tuh gue sebenarnya pengen ngejelasin cuman kayaknya nggak sempat. Menurut gue kan gue di episode sebelumnya gue bilang kalau misalnya masuk PTN sama PTS itu lebih susah daripada PTLN karena menurut gue kalau PTLN itu em, banyak banget kampusnya. Maksudnya dari semua negara, dari semua kota itu ada pasti kampus yang menonjol dan itu semuanya bagus semua. Nah, kalau misalnya di Indonesia, maksudnya PTN yang kita anggap ternama itu paling ada 10. Nah, itu kan apa namanya dengan berjuta ratus juta yang daftar setiap tahunnya di PTN udah pasti lebih susah. Apalagi yang di apa namanya yang diterima itu cuman 10%, 8%-nya doang. Jadi jauh lebih susah sih menurut gua ya gitu. Walaupun kalau misalnya di luar emang saingannya dunia cuman mungkin nggak sekompetitif yang di sini gitu. Tuh, ya. Oke, kalau dari gua kenapa susah tembus PTN mungkin yang pertama tadi yang kayak kata Bung Nadif, ya emang belum rezekinya. Terus mungkin keterbatasan akses belajar kali ya, soalnya kayak nggak semua orang tuh punya kesempatan buat ikut bimbel gitu kan buat belajar bareng. Tapi itu nggak menutup kemungkinan jadi buat penghalang. nggak jadi penghalang karena kalian bisa belajar sama teman-teman kalian. Jangan gitu dong. Kalian bisa belajar sama teman-teman kalian, guys. Kayak minta ajarin sama yang bimbel gitu. Kayak gua tuh salah satu yang nggak bimbel ya di sini. Jadi gua minta ajarin teman gue yang bimbel supaya gue bisa belajar UTBK maksimal gitu. Kalau gue kenapa susah tembus PTN ya karena emang jujur aslinya berat. Pada dasarnya gue udah nurunin ego gue sendiri buat milih PTN yang gak begitu terkenal. Cuman ya emang jurusannya emang top sih. Cuman nih kayak siap kalau bukan Pangea yang nolak gue. Cuman ya Sorry, ya nggak apa-apa ya. Cuman ya dapetnya yang lebih baik ternyata ya. Alhamdulillah. Gak expect juga gue. Mungkin kalau gua kasih tipsnya aja supaya kalian lebih gede chance buat dapat PTN-nya itu kalian harus nyesuaiin jurusan yang kalian mau sama kemampuan kalian. Kalau dari gua itu sih, soalnya gua ngelakuin hal itu dan alhamdulillah gua dapat PTN. Las mungkin dari anak UB. Kurang lebih udah diwakilin semua sih sama teman-teman gue tadi. Ya sama sih, sama aja. Sama teman-teman gue yang lain. UBG. Baik. Wah, ini selanjutnya ada pertanyaan berat nih Berat banget nih. dari anak Kayaknya ini langsung ke Genrok aja nggak sih nanya? ini dari anak hukumnya langsung. Berat. Hukum mana nih kalau boleh tahu? Mm-mm. Hukum mana? Hukumannya. Hukum apa? Hukum apa? Hukum Hukum UPN nih guys, anak UPN nih guys. Nah, Kaviano bilang kalau dikasih jabatan menteri mau jadi menteri apa? Inisiasi apa yang pasti lo lakuin? Wow. Bisa dijawab, Oke. Bang Gendrok. Silakan. Gue tertarik banget masuk ke pemerintah, apalagi kalau jadi menteri. Wah, gila. Karena gue suka olahraga, mungkin gue bakal jadi menteri pemuda dan olahraga, Wis. Menpora. Keren. Gue pengen supaya atlet-atlet Indonesia itu bisa ya berkembang dan bersaing di luar negeri, harumin nama Indonesia dan karirnya tuh terjamin di luar negeri. Gue tuh pengen banget kayak gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Andika Rizky 01. Oke. Jadi pertanyaannya itu apa rencana kalian setelah lulus kuliah? Langsung dari lu aja Kafka. Oke.
Kalau gua pastinya nyari loker gak sih? Setelah lulus ya kalian nggak cari loker ya. Iyalah, mau ngapain lagi? Kalau buat ngasah soft skill atau hard skill pasti dicari di kuliah nggak sih? Jadi setelah lulus betul. kita langsung cari loker aja Mm. kemana-mana. Tuh. Gua mungkin ngikutin Kafka kali ya. Ngikutin Kafka lagi ya. Ngikutin Kafka aja deh gue. Mungkin ya udah ya abis selesai kuliah ya udah kita Kerja, mau ngapain lagi? Nyari kerja sama soft skill juga hard skill juga nyari bisa sampai pas kuliah juga bisa. Lu bisa ngasah soft skill hard skill lu. Tapi ya udah setelah lulus kuliah lu cari loker lah. Info loker lah. Sama sih gue selama kuliah juga pasti gue udah nyari-nyari rocker nanti setelah gue kuliah. Setelah gue kuliah gue sih sebenarnya pengen kerja sebentar, tapi ya tergantung ya Tuhan ngaturnya gimana. Soalnya gue juga pengen S2, pengen pokoknya ya menjunjung pendidikan setinggi-tingginya lah gitu kan, sebelum akhirnya kerja full time gitu sih. Oke. Ya kurang lebih gue juga sama kayak mereka sih, soalnya kayak abis kuliah tuh ya kalian bakal dituntut untuk kerja sih, soalnya kayak kalian bakal punya keluarga nih untuk kedepannya kan, kayak harus menafkahi keluarga kalian gitu. Jadi kayak ayolah men, masa lu nggak mau kerja gitu kan abis kuliah, mau ngapain lagi abis kuliah gitu kalau nggak kerja tuh. Bastian. Kalau gua rencana lulus Kalau yang ini udah terjamin sih. ya amin. Amin. Ya sebenarnya poin plusnya cuman karena ada bentuk kerjasama aja sih sebenarnya, kayak dari berbagai perusahaan yang udah bisa mulai rekrut kayak dari perusahaan swasta luar negeri atau perusahaan dari pemerintah BUMN, ya pasti bakal kerja lah, nggak mungkin Nganggur ya. iya. Iya, sayang. Iya. Kalau nganggur. Kalau ada kesempatan S2 ya gua ngambil. Semoga ada rezekinya nanti. Kalau enggak ya kerja. Yuk, next. Bisa baca Bastian. Kakak Bastian. Langsung Bas. Dari Eh, Cam Camili Kim. Bikin. Cara buat melupakan seorang yang memorable sehingga butuh waktu yang lama untuk melupakannya. Berat banget. Langsung 10 aja. Yang ini nih. Jangan dong. kita Iya, baju hitam belakang di. kenapa gua ya? Ada skill bane-bane atau di Apa tuh skill bane tuh? Hiu 3 tuh. Jadi cara ngelupain seseorang yang memorable gitu. Gitu Kim. Kalau gue sih nggak dilupain Kim. Gue ditaruh di hati gue Kim. Tetap. Karena gimana pun kita ya punya kenangan sama orang itu gitu. Ya nggak bakal bisa lupa. Gue bakal tetap taruh di hati gue. Gitu dari gue Kim. Setuju. Boleh ya pingin serius. Oke. Ayo Bang Rezi baca. Dari Flau Minho, dia nanya itu rencana hidup 5 tahun ke depan. Apa tuh Bas? Rencana hidup 5 tahun ke depan. Rencana hidup 5 tahun depan berarti sekarang umur gua 18. Sekarang 18 tahun. Iya, berarti sama aja sih, kerja juga paling. Iya. Ya kalau Iya. Kerja guys, kerja. kalau bisa nikah lah ntar. Heeh. ada Kalau rezeki rezeki banyak, lebih kita nikah. Lanjut lagi dari Flaminhau lagi. Kalau kalian reinkarnasi mau jadi apa dan kenapa? Ih, Pertanyaannya berat gini. Berat nih. jadi apa ya? Jadi apa ya? Jadi alang-alang. Ada yang mau jawab duluan? Ini dah, gue dulu dah. Oke. Reinkarnasi ya. Jujur, gue pengen jadi burung aja. Soalnya kalau burung nih ya, kita bisa terbang kemana-mana nih. Kayak lu nggak usah naik gojek nih, lu nggak usah ngisi bensin. Kayak udah terbang-terbang aja. Masalah makan, aduh iya itu mah bisa lah lu nyolong-nyolong biji-bijian pohon nggak apa-apa lah, udah bersyukur jadi burung ya, jangan minta aneh-aneh. Kecuali jadi burung-burung yang dipelihara sih, gue juga mau sih itu kalau makannya enak ya. Kandang ya? Di kandang. Kalau makannya enak nggak apa bos. Kalau makannya enak iya juga ya. Stres. Kabur. Ya udah dah, gue jadi burung alam bebas aja udah, nggak usah dikandangin. Lanjut
gue sebenarnya pengen jadi anjing sih. Jadi anjing. Kayaknya gue orangnya apa namanya? Karena kayaknya kalau Aneh. kalau anjing itu dia eh, dia itu gampang melekat sama orangnya. Terus lebih loyal kalau anjing kan. Jadi gue pengen kayak itu, apalagi kalau misalnya anjingnya yang majikannya kaya gitu kan, naik private jet tuh misalnya anjingnya Iya, pasti Nagita bawa-bawa sih. Slavina atau apa gitu kan. Wah, itu crazy sih. Jenis apa anjing atau kalau boleh tahu? Bulldog. Pengen bulldog sih ya. Bulldog mukanya jelek cuman sangar. Mantap. Cuma sangar. Oke, lanjut. Gua masih. Oke, Bas. Ayo bas. Kalau gua kayaknya sih pengen jadi makanan sih gua. Kenapa tuh? Iya karena makanan tuh dibutuhin sama semua orang. Kan ujung-ujungnya jadi tai. Iya emang sih. Cuman kayak semua orang bisa ngerasain Tapi ini makanan tuh masih make sense sih enak daripada kan? yang mulut hati. Iya benar. Oke, langsung Kafka. Oke, kalau gua mau jadi belalang. Kenapa? Karena dia kurus tapi kuat. Kuat dari mana tuh? si badai. Lu nggak lihat tuh ada video-video yang belalang angkat batu gitu yang itu crazy itu crazy banget. Metis tuh ya, metis. Iya. Superman ya, gue suka. Gua apa ya? Belalang sembah. Gua mungkin kalau reinkarnasi pengen jadi Lumba-lumba. apa wolf serigala. Gue pengen jadi serigala aja sih karena gue secara pribadi gue mirip sama serigala. Iya, gue kayak alpha male banget gitu. Alpha male banget gak sih? Alpha male gue. Alpha mini mah. Abang gender apa begini? Emang udah kan tadi? Apa emang udah? Emang belum ya? Kalau dari gua jadi singa lah. Singa. Singa kan berani, kuat, pemimpin. Nah, udah pengen gue jadi reinkarnasi jadi singa. Rambutnya juga udah kayak singa kok. Ya, makasih. Coba ngaum. Jadi Chewbacca ntar. Oke, lanjut. Dari selanjutnya dari K Forevermore. Pertanyaannya Gultik versus Wargung. Kalau buat yang nggak tahu nih, mungkin ada yang nanya Wargung tuh apa sih? Mungkin boleh jelasin dulu kali ya. Boleh. Wargung tuh apa? Mungkin belum, buat yang belum tahu, Wargung itu singkatan dari warung warteg Agung. Ya. Itu warteg di daerah mana? Lab School ya? Apa dekat Lab School? Apa sih Lab School tuh apa sih? Majestic ya? Ya, Ahmad Dahlan lah. Iya. Terus Gultik itu ya daerah Blok M lah. Iya, mulai tikungan itu. Mulai tikungan ya. Tahu lah kalian pasti gultik mah. Kali enggak tahu. Nah, ini siapa nih yang mau jawab duluan? Gua duluan, gua tanpa Mungkin mikir lama-lama pasti gua pilih Wargung. Kenapa? Karena lebih kenyang. Iya. Kalau Gultik tuh kayak kurang puas. Nih di Wargung nih, kalian beli apa ya? Beli nasi tempe orek tuh cuma berapa ya? Cuma 12.000 nggak sih? Iya. Itu udah kenyang banget, porsinya banyak. Cuman kalau Gultik nih 10.000, aduh, ada porsi makan Makan kucing. ayam. Harusnya kita semua setuju sih. sama sih, Wargung. mungkin ya udah mewakili, mungkin alasannya doang yang beda-beda ya. Iya. Mungkin kenapa kita pilih Wargung, tapi gue juga pilih Wargung sih, cuman alasan gue mungkin ya karena itu juga lebih kenyang sih kalau di Wargung. Gultik Betul. gue ngerasa gue kayaknya kurang kenyang aja kalau makan di Gultik. Kalau Gultik tuh Kalau di Wargung tuh gue kayak ngeliat semua makan di Wargung tuh kayaknya Nafsu enak. ya? Aduh, gila. Nafsu makan minta. Sama sih semuanya juga. ya. Kalau Gultik ya pinter-pinter pilih Gultik yang enak aja sih di Blok M tuh. Yang enak dan banyak. Betul. Next ya guys. Masih dari K Forevermore nih. Kata dia top 3 SMA Jakarta. Wah gila, gue kayak Atar lagi nih guys. Atar sekarang ada. Coba lo urutkan top 3 SMA di Jakarta. Sung. Makan waktu Ya gimana? satu aja nggak sih? Oh kita kayak Atar, kita diskusi dulu. Diskusi. Bener. Oke, boleh. Nanti di flash forward ya apa? Satu. Tiga. Oh, tiga. Berapa daerah gua sekali makam top 3 apa sih?
Iya, tiga Lab Sky, 2 Mahakam, 1 82. Oke, udah. Udah. Oke, siap ya. Langsung. Udah ready banget. Berarti yang nomor 3 dulu ya guys. Oke, nggak apa. Sini demikian. 1, 2, 3. Lab Sky. Sky. Ada yang mau ngasih alasan nggak kenapa Lab Sky? Kenapa Lab Sky, Tai? Kenapa Lab Sky coba? Mungkin gua. Coba gimana? Aduh, gimana ya, mungkin kalau di Lab Sky selain cakep-cakep ceweknya mungkin ya enggak kan gua ngeliat secara in general aja. Mungkin selain ceweknya cakep-cakep di situ kan pinter. Betul. Jadi kita ngeliatnya jadi kayak ceweknya tuh berkarisma gitu ya. Karena Iya. ada pinternya gitu loh. Mm, Ya. prestasinya Iya, banyak. prestasinya ada, terus pinternya juga oke, jadi kayak ya udah oke. Dua. Guys, sekarang nomor 2 ya guys. 1, 2, 3. Mahakam. Mahakam nih. Kita tanya yang adanya sekarang lagi ada di Mahakam Betul. ya guys. Ya. Baru banget MPLS. Apa tuh Mahakam? Mungkin banyak orang yang naruh Mahakam di nomor 1, cuman nomor 1 kita tuh lebih wow sih. Cuman alasan kita naruh Mahakam di nomor kedua karena ya keren-keren aja gak sih anaknya? Iya. Karena Prestasi ada lumayan juga basket. terkenal juga di Jakarta Selatan, terutama di basket putranya yang Putra. kemarin baru juara di DBL 2024. 4. Terus ada tambahan mungkin? Udah. Nah, dan berarti kita bisa lanjut ke nomor 1 ya, yang paling gacor ya. Iya. Top 1, nggak ada yang bisa ngalahin. 3, 2, 1 semuanya siapa? 82. Itu udah pasti itu. Udah pasti. Kasih tahu. Oke. Kalian tuh 82 penguasa bilangan Senayan. Kita yang megang Senayan. Enggak bercanda. Jadi ya pokoknya 82 tuh udah berprestasi, anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik kayak kita nih ganteng-ganteng nih. Iya, Cantik kayak underrated, guys. Sekolah dalam Underrated, komplek bener. adem. Bah. Vibes-nya Bandung. Bandung. Strategis, nggak berisik, nggak ada suara motor. dekat sama GBK. Iya. GBK, kita Olahraga olahraga tuh dulu GBK. ke GBK dulu guys. MRT deket. Buat taman Daha sama taman Mataram. Betul. Kurang strategis apa? Setiap hari ada kopi jago di situ. Gimana Ada sate bagiannya? taichan enak banget. Tiap hari Jumat main di Mataram. Ya, main di 8 orang ya, 8 orang. Udah sih, itu aja sih. 82 mah emang guys masuk 82 ya. Sama ini apa? Apa? Haji Isam. Haji Isam. Nih. Jangan ya, oke, jangan. Jangan. Next ini sih. Silakan Bastian untuk baca dong, Bas. Masih sama dari Key Forevermore, Truth or Dare. Bukan. Oh, maaf, Itu, Bas. maaf. Film favorit itu apa dan kenapa? Kalau gua pribadi sih Mungkin kita dari luar negeri 1, dari Indo 1 masih masing-masing. Dari lu dulu, Bas. Oke, Bastian. kayaknya kalau dari luar negeri gue paling suka DC Aquaman. Aquaman. Serius? Ih, itu gila banget pas dia pukul gini. Dar. Gila itu. Makanya itu. Lu Saya tenang kayak nggak ada film makanya. superhero lain gitu. Aquaman udah gondrong, jago lagi. Iya. Siapa yang ini? Terus film Indonesia. apalagi kalau bukan The Big Four ya nggak sih? Itu dia kasih Suranto. Opung ini. Oke, lanjut. Lanjut, Tai. Oke. Kalau gua ya film favorit di luar negeri tuh gua The Conjuring sih jujur. The Conjuring Universe. Asli, itu Conjuring Universe tuh kayak pokoknya gue suka banget sama itu film. Kan Sebenarnya ada tuh banyak film favoritnya yang mana tuh? yang pas Conjuring yang pas Falak muncul sih itu. Itu seru sih jujur. Iya. So kayak itu tuh hantu atau demon ikoniknya dari Conjuring kan. Jadi Iya. wah itu udah serem banget itu, gila. Nah, kalau misalnya dari Indonesia tuh gua Mencuri Raden Saleh sih. Stealing Raden Saleh. Itu sih Boleh. jujur itu plot twistnya wah dapat. Kalian ngerasain ketegangannya tuh kayak nyuri lukisan segede gitu. Dan pemainnya bagus-bagus. Mahal, pemainnya bagus-bagus. Castingnya parah. Asli.
Oke, lanjut ya Rasya. Bener-bener. Kalau gue kalau di luar, gue tuh suka yang kayak misteri terus kayak agak gimana gitu, kayak agak bingung, agak yang kalau abis lu nonton terus lu harus nonton di YouTube explain apa gitu. Namanya Get Out, guys. Get Out, Get setuju. Out tuh Setuju. itu gila banget tuh, itu penjelasannya tuh gila, nggak make sense sebenarnya, tapi itu film keren banget. Terus kalau misalnya Indonesia, jujur gue lagi suka banget sama direktur ini, namanya Yandi Lawrence. Betul. Gue Satu kakak tujuh suka ponakan. jatuh cinta seperti di film-film. Itu setuju. konsepnya itu gue nggak pernah ngeliat sebelumnya, dan skripnya keren banget, dan gue suka banget sama film itu deh pokoknya. Hitam Best. putih gitu ya sih. Parah gila lah itu. Kalau gue mungkin gue suka banget sama film yang kayak sinematografinya bagus. Jadi gue pilih eh, Top Gun Maverick mungkin. Top Gun Maverick. Karena Tom Cruise. siapa sih itu Tom Cruise. apa sinematografinya siapa? Hah? Pokoknya itulah yang bikin F1 juga. Heeh. Produsernya iya, kan iya. sama, dia sama Iya, kayak F1 kan. Nah, F1 gue juga sebenarnya suka, cuman dibandingin sama Top Gun Maverick itu nggak ada yang bisa ngalahin sih menurut gue. Terus kalau buat film Indo mungkin sama kayak yang tuh pojok kiri The Big Four. Bastian, mungkin The Big Four. Sumpah itu menurut gue gila, itu film action terbagus, karena Indonesia menurut gue jarang ngeluarin film action kan, jadi terus kalinya ada film action dan ternyata bagus gitu, The Big Four. Dan gue suka banget sama aktingnya Abimana Arya Satya sama Topan. Lutesha, terus Putri Marino, terus Christo Emmanuel, Arik Titing, semuanya suka gue. Terus Lanjut. Kalau gua, film favorit gua dari luar negeri itu Lord of the Rings. Terus gua Berat. sebenarnya gua suka semua yang ada di semua series Lord of the Rings, yang dari 1 sampai 3 atau The Hobbit juga gua nonton. Cuman yang paling gua suka itu yang Lord of the Rings 2 yang Twin Tower itu. Itu gua dari watch berkali-kali sampai sekarang kayak gua masih hafal alurnya dari awal sampai akhir kayak. Gak bosan gua udah nonton itu berkali-kali dari kecil, dari gua umur berapa ya, dari umur 7 mungkin ya. Terus sampai sekarang gua rewatch juga nggak akan bosan gua nonton itu. Kalau dari Indonesia mungkin gua suka Pengepungan Bukit Duri. Aduh, Jujur brutal. gua nggak suka gua nggak suka nonton film yang banyak darahnya gitu. Cuman itu keren banget, Tegangnya dapet deh. tegangnya dapat. Gila. Walaupun gua agak geli lihat darah-darah gitu, cuman Plot twistnya banyak sih. plot twistnya banyak banget, Iya. bikin kita mikir terus kan. Iya. Heeh. kaget nggak sama yang dibakar? Wah, kaget banget. Ya kan harus nonton Pengepungan Bukit Duri, guys. Gila. Oke, lanjut. Kalau dari gua sebenarnya gua setuju juga Get Out, tapi karena Rasya udah ambil, gua bakal ambil film lain. Gua bakal ambil Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith. Set. Itu seru banget, guys. Anakin lawan Obi-Wan. Gila sih itu sih. Pasti. Parah banget. Legend tuh, legend. Mm-mm. Kalau dari Indonesia mungkin ini salah satu film yang sedih banget tapi bagus banget. Miracle in Cell Number 7. Itu dua-dua film bagus banget, guys. Dua-duanya bagus banget. Itu di kan yang kedua itu baru ada di Indonesia ya. Yang versi originalnya di Korea tuh nggak ada. Nah, tapi itu Indonesia berhasil bikin film yang kedua dengan bagus banget gitu, keren sih. Actingnya Denny Sumargo juga keren Iya. banget kan. Heeh. Keren banget. Oke. Lanjut. Next question mungkin dari Ed. Mungkin pertanyaan ini, if your senior years were a song, what song would represent it? Siapa yang mau jawab dulu? Lu dulu, Pak. Gua sumpah gue bingung, mungkin ada yang mau jawab dulu. Gue inget banget hari terakhir sekolah, gue nyanyi lagu ini di mobil terus gue nangis. Lagunya dari Project Pop, Ingatlah Hari Ini. Wah, Coba kamu nyanyiin dikit sangat dong. berarti, istimewa di hati. Wah, itu parah sih. Ingatlah Hari Ini sih menurut gue ya. Kalau lu gimana? Kalau gue sih pasti lagunya Hi-Fi ya. Yang pasti itu ya yang remaja ya, soalnya kayak Hi-Fi itu lagunya anak-anak SMA banget kan, kayak relate banget sama kehidupan SMA gitu lah. Masa-masa percintaan, temen-temen, terus sahabat-sahabat gitulah pokoknya. Ya, coba Bastian apa? Ya, gue kalau kurang lebih sama kayak Atta ya, gue juga doyan sama Hi-Fi, soalnya Hi-Fi itu emang relate sama anak muda kayak kita sekarang. Tuh. Gendrok. Foto siapa? Bang Endok?
Hmm? Oke. Apa ya dari gua? Mungkin karena waktu pas graduation tuh ada video dia nampilin kenangan pakai lagu One Direction. Apa itu? Walking apa? Nah, ya itu. Jadi mungkin itu salah satunya dari gua. Betul. Itu benar sih. Kalau gue mungkin gue tadi pengen sama kayak bahasan sama Taya hi-fi, cuman gue pengen yang agak beda dikit. Jadi gue mungkin bakal bukan India dong, bakal jawab 17-nya Tulus. 17 Tulus. 17. Nggak tahu, pokoknya itu mendeskripsikan kita banget lah menurut gue. Mungkin next. Oke, kalau dari gua mungkin lagunya Racun. 82 banget. 82 Spontan banget. band. Kenapa itu? Karena setiap gue dengar lagu itu pasti ingat masa SMA, karena di SMA tuh berkali-kali grup Sama siapa? Dia aja. Kapten Raizan sama Bang Rijal, ya udah spontan band. Sama Udah satu menghibur lagi kita. Hijrah ke London. Hijrah ke London, yes. Itu dua lagu tuh, udah combo. Itu Raijan 82. Makasih Raijan dan bandnya sudah Spontan band. membuat histori baru di 82. Sangat berarti bagi kita. Nah, ngomong-ngomong nih, lagi ngomongin Raijan dan band-bandnya di Spontan, ada yang nanya nih ya. Dia bilang rate Agit cowok 24 dari DPOD. Wow. Agit cowok nih guys ya. Ini harusnya kita Oke. Kita kasih top 3 nih guys ya, kakak-kakak kita nih. Oke, mulai dari siapa nih? Aduh. Paling dekat. Dari ya, Bang Kiri boleh. Top 3 harus top 3 banget. Ya, Tiga udah. Maksimal. Dua aja lah gua. Cowok 3 dong. banyak mau lu. Tiga siapa ya? Ya udah gua dapet si Dapat sih. Udah. satu. Gua bakal pasang. Ya udah Dari 3 dulu, Bas. tiga dulu. 3 Gue dulu. kesusahan kalau 3 dulu. Soalnya satu. Ya udah. Satu gue taruh Rifki. Rifki. Kenapa tuh gue Rifki? pilih Rifki? Unpad Ekis. Ekis. Kenapa gue taruh Rifki? Karena Rifki tuh emang anaknya tuh kompatibel sama kita ya, karena kita Masuk itu ya? Masuk. Nah, Brandro. Rifki. Movie ya. Terus yang kedua itu gua Grisha. Kalau terus kenapa gue milih Grisha? Karena Grisha kan ketua basket kita tahun lalu, dia mimpin kita di BL. Cuman ya gitu orangnya. Kenapa tuh? Ya gitu dah pokoknya. Kocak ya. Kocak. Kocak emang. 3. Yang ketiga siapa ya? Oke, nggak usah dah. Gue ketiga. Gue doang. Dua doang ya. Dua doang ya. Kebanyakan tiga. Ya udah 2 doang dari Bastian. Coba dari Bang Genrock dulu. Kasih tahu Bang. 2 sama sih kayak Bastian, cuman gua kebalik. Kedua tuh Rifki. Oke, 2 Rifki. Yang pertama Grisha. Kenapa Grisha? Karena Grisha banyak bantuin gua waktu awal-awal gua jadi kapten. Gua masih emosian segala macam, tapi Grisha selalu apa ya, nge-support gua gitu. Gua nggak bisa jadi kapten, tapi dia selalu support gua sampai gua bisa mimpin di DBL 24 kemarin. Nah, BTW ini dia kapten kita guys. Kapten angkatan kita. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, dari gua mungkin ya. Kayaknya gua bakal sama kayak lu Dagen. Kayak satunya gua pasti Grisha sih. Duanya Rifki. Alasannya ya sama aja kayak mereka juga, karena kita kan anak basket ya. Kita deket sama mereka doang. Iya benar. Mungkin untuk yang ketiga tuh siapa ya? 3 ya. Cowok ketiga. Oh ya, Musa, Kamusa. Anak FHUI. Paling pinter. Paling Gila. itu orang guys, udah ganteng, pinter, rajin sholat. Heeh. Siapa yang nggak suka? Iya. Unstoppable, tidak terkalahkan ya. No counter guys. Oke, lanjut. Gue sama kayak kalian. Gue 3 sih, gue Musa, soalnya dia jujur dia idaman banget sih, parah. Dia tuh udah
cakep parah sih jujur. Cowok aja Terus suka yang kali ya. kedua cowoknya gue suka. Yang kedua baru Rifki. Terus baru yang pertama Grisha karena gue dari dulu jadi apa ya, gue tuh ngerasa dia tuh mentor yang paling baik. Terus gue juga sebagai six man yang menggantikan dia, gue merasa dia ya jadi kakak mentor yang baik banget lah buat gue, terutama untuk basket dan hal lainnya. Kalau gue ya mungkin agak sedikit berbeda sama list-list yang di kiri gue ini. Dari tiga dulu mungkin tiga gue bakal taruh Rifki karena gue sebenarnya nggak terlalu dekat sama Rifki, cuma gue tahu dia orangnya lucu banget. Humornya sama kayak kita, Betul sekali. sama-sama brainrot, sama-sama goofy. Terus di urutan kedua gue ada Rijal spontan band. Oke. Terus ya mungkin itu karena ya Rijal lucu lah dia. Dia juga teman gue dari kelas 11, gue main game mulu sama dia. Terus nah di peringkat 1 gue harus kasih nominasi ini ke Raizan spontan band, Kapten Raizan. Nah itu karena benar-benar dia mungkin sama kayak Rijal ya, cuman ya karena gue ngerasa lebih dekat sama Raizan, jadi karena Raizan juga sama-sama lucu, terus kayak main game bareng mulu, jadi dia nggak pernah bikin gue ketawa. Jadi Raizan sama Rijal tuh dua-duanya sama-sama bikin gue ketawa, mereka lucu banget. Kalau dari gua ya kurang lebih sama kayak mereka semua, karena gua juga anak baru di 82. Terus gua lumayan nggak begitu kenal banyak kakak kelas gua, dan gua hanya tahu kakak kelas gua yang ada di basket aja. Jadi ya mungkin top 3 itu ya Ya udah, sama. sama. Cukup. Setelah ini kita break dulu ya guys. Ya. Break dulu. Oke guys, kita balik lagi. Nah, ini kayaknya pertanyaannya udah mulai agak berat nih ya. Terus agak perlu dipikirkan banget nih sepertinya. Nah, salah satu pertanyaannya dari teman kita, Mil. Nah, dia nanya, apa momen paling plot twist Wow. di kehidupan kalian? Mungkin plot twistnya yang kayak bener-bener bisa dibikin film mungkin. Kan lebay sih. Crazy itu terlalu gila sih sebenarnya. Cuman plot twist apa tuh guys? Siapa yang mau duluan? Oke, kalau gue ya, kalau gue momen paling plot twist di kehidupan gue yaitu keterima mutasi di 82. Kenapa begitu? Karena kan dulu kan gue di sekolah lama kan bisa dibilang udah lumayan nyaman ya sama teman-teman gue, sama lingkungannya juga udah lumayan nyaman. Nah tiba-tiba pas SMA negeri itu buka jalur mutasi, teman-teman gue pada mau nyoba, sedangkan gue agak malas buat nyoba mutasi. Karena teman-teman gue pada tes mutasi, gue takut ditinggal sendirian di sekolah itu. Gue ikutlah tes mutasi di 82. Awalnya cuma main-main kan, gue tes main-main banget. Iya. Sedangkan teman-teman gue yang serius banget pengen tes mutasi itu belajar sampai gila-gilaan, sedangkan gue nggak belajar sama sekali. Wow. Nah gue terus di hari H gue tes, ya udah gue ngerjain soal kayak biasa aja, sedangkan teman-teman gue kayak stres banget gitu setelah ikut tes. Nah setelah keluar semua hasilnya, ternyata teman-teman gue yang nyoba mutasi nggak keterima semua, sedangkan gue yang iseng-iseng malah keterima. Malah lu yang ninggalin ya. Keren. Rezekinya ya melakukan dia. Gue Iya. momen paling plot twist di hidup gue mungkin apa ya, nggak plot twist banget sih, dan nggak salah yang bisa dijadiin film. Ya tapi momen yang paling gue nggak duga sih, gue bisa punya banyak teman Sedih banget, Tip. di SMA. Karena ya kalau misalnya lu dengar cerita gue yang di sebelumnya, Aduh, di jangan. episode sebelumnya, ya gue kan gak punya teman. Terus tiba-tiba singkat cerita ya sampai kelas 12 ini ternyata teman gue makin banyak, dan ya udah. Oke. Itu plot twist aja sih. Oke. Gue nggak singkat sih sebenarnya. Dulu pas gue MPLS, gue tuh hari kedua itu nggak masuk, gue masuknya hari ketiga. Jadi Oh, dimana iya. semua orang udah pada kenalan, gue tuh hari ketiga tuh gue bener-bener kayak di tempat duduk di depan sendiri, terus kayak samping gue kosong.
and gue di situ jujur ngerasa kayak SMA kayaknya bakal downfall gue deh, kayaknya Berat. gue bakal kayak stres parah di SMA kan. Tapi ternyata nggak lama kemudian ada seseorang yang ngambil kursi samping gue yang sebenarnya kosong. Itu shout out sahabat gue Rian. Nah, dia tiba-tiba duduk samping gue, terus dia bilang, "Weh deh, gue duduk samping Ibrasya nih." Gue inget banget dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya dari situ dia jadi real teman pertama gue, dan ya udah, the rest is history lah guys. Gitu. Itu menurut gue. Oke, kalau dari gua mungkin ini dari awal perjalanan kisah gua masuk SMP dan SMA dulu ya. Nah, jadi dulu pas SMP gua tuh lewatin SMP yang waktu itu gua masuk situ. Gua ngomong gini, ke SMP gua gitu, ngelewatin SMP gua sebelum gua masuk gitu loh. Nah, oke, gua di 11 waktu itu, gua lewat SMP 11. Gua ngomong gini kan, ini SMP bagus juga ya. Gua masuk situ. Nah, terus gua kan waktu itu CFD kan. Gua istirahat di Taman Daha gitu kan, habis nongkrong ke Taman Daha. Nah, gua ngeliat 82. Gua ngomong lagi kayak gitu, ini 82 adem. Bagus nih, adem, strategis, nggak banyak-banyak banget muridnya gitu kan. Itu gua masuk 82 juga ujung-ujungnya. Plot twist. Plot twist itu. Terus yang terakhir, Omongan adalah doa. ya. Jadi yang terakhir ini sih paling plot twist banget sih. Jadi gua dari seorang introvert gitu gua bisa masuk OSIS, gua bisa bikin event nih sama Ibrasya, Nadif dan semuanya ini. Daves, kita bikin Daves guys, itu plot twist banget, itu bisa terjalankan, tepuk tangan dong. Itu gila sih, ini ketua gua guys yang ngatur semuanya, itu plot twist banget sih Daves. Terima kasih ya semua panitia. Kalian harus lihat foto MVLS-nya Ataya. Nah, nanti Aduh, di sini ditampilin ya. Aduh ya Allah. Itu Guys, itu kayak boti ya, jangan dilihat. Tolong. Oke, Bas. Momen paling plot twist gua ini bisa dijadiin film nih, beneran serius. Oke. Nih, Lu tenang ya. gua ditembak aja di Papua. Ditembak gua. Tembak. Jadi ceritanya ini waktu itu gua ada study tour. Jadi gua kan waktu itu posisi di Papua. Di Papua itu gua study tour ke puncak. Pas study tour ke puncak itu Puncak gunung. jadi kayak bukan ke Bogor. kagak di Papua. Jadi posisinya sekolah gue ini dataran rendah. Cuman posisinya kayak pengen study tour ke lihat terus habis itu pas perjalanan ke atas gue kan kepisah sama teman-teman gue. Jadi teman-teman gue yang lain pada naik bis, karena gue nggak kebagian di bis. Akhirnya gue naik kayak mau shuttle bus gitulah modelnya. Nah, pas gue naik kebetulan yang nyetirin bokap gue. Nah, pas lagi nyetirin mobil, awalnya ada peluru tung tung masuk tuh. Beneran nih. beneran. Beneran. Kalau di Papua nggak kaget. Masuk tuh, bokap gue kiranya batu nih kan, kayak ya ilah sepele doang nih, jalan lagi kok makin banyak benjolan ke dalamnya. Wah, di situ bokap gue udah feeling. Pas dibuka kacanya udah pecah semua. Wah, ini udah bukan batu lagi, ini pasti peluru. Terus habis itu akhirnya berhenti shuttle bus yang punya gua. Terus bokap gua nelpon kayak orang di dataran rendah gitu, kayak suruh tolong di apa namanya bukan evakuasi, kayak di backup. enggak sih, kayak di lebih apa sih namanya, Ini ya pokoknya kayak dilindungi gitulah. Cover. Iya, di cover pokoknya biar kayak semua anak-anak murid tuh hati-hati nggak kenapa-napa. Terus habis itu untungnya nggak ada kenapa-napa sih, cuman ya Aja lah shock. iya, Tembak. ditembak. Lagi study tour ditembak. Apa yang Enggak. Let me know. Anti peluru berarti. Anti peluru. Anti peluru, bokap gue pakai anti peluru gitu. Pakai kalau ke atas mah pasti. Bukan Beceng juga anti di peluru, kanan. maksudnya pakai anti peluru. Bahaya di situ. Bahaya. Satu body. Pakai face dong. Pakai vest, helm juga pakai. Safety first. Safety. Papua guys. Kayak bahaya di Papua dan macam-macam. Siap. Lanjut Gen. Papua keras. Papua keras. Oke, Bas. Kalau dari gue ya udah pasti waktu ayah gue meninggal. Kenapa? Karena
Ya gue sehat-sehat aja. Masih sebelumnya masih tidur sama gue malamnya, terus kan dia emang suka olahraga kan. Jadi pagi itu tuh dia olahraga naik sepeda sama temen-temennya. Terus bahkan 1-2 jam sebelum meninggal pun dia masih nelpon. Terus tiba-tiba gue dibangunin, gue disuruh ke rumah sakit, dan pas gue ke rumah sakit ayah gue udah nggak ada. Itu kaget banget, soalnya masih sehat-sehat aja, namanya serangan jantung kan. Itu paling plot twist menurut gue. Sabar ya. Iya. Semangat Ayo, lanjut. semangat. Siapa yang mau bacain? Mungkin gue dari Tan Inside Ahim, katanya lebih penting teman atau pacar. Berat. Jujur berat nih, apalagi buat nanti kalau yang jawab yang udah punya pacar, mungkin berat ya. Tapi gue coba jawab lebih dulu. Mungkin lebih penting teman atau pacar, gue jujur nggak bisa nentuin sih. Dua-duanya sama-sama penting di hidup gue, soalnya pacar penting, teman juga penting sih. Jadi gue nggak bisa lah, takut bukan takut nggak punya pacar aja. Maksudnya nggak bisa, itu dua hal yang nggak bisa didebatin sih kata gue. Jadi ya temannya teman, pacarnya pacar, jadi nggak bisa dipilih mana yang lebih penting gitu, Betul. menurut gua. Oke. Kalau gua lebih penting teman atau pacar itu jujur ya. Kalau posisinya masih pacar, menurut gua nggak terlalu penting. Kenapa begitu? Karena masih belum jadi kewajiban kita buat apa ya, terlalu mementingkan pacar kita, karena belum sah juga kan. Untuk apa kita terlalu mementingkan pasangan kita yang belum pasti gitu loh. Kecuali kalau udah jadi istri baru kita harus mementingkan gitu. Mungkin kalau pilihannya teman atau pacar, gue milihnya ya lebih penting teman. Gue oper ya. Kenapa nih, Mas? Oke. Lebih penting teman atau pacar ya? Sebenarnya ini agak tricky sih jawabnya. Sebenarnya dua permasalahan itu punya prioritas masing-masing, guys. Ya intinya tuh gini, kalau lu udah punya pacar, jangan lupa sama temen. Udah itu aja sih intinya. Soalnya dimanapun lu, di masa susah lu, di masa seneng lu pasti sama temen, guys. Pacar tuh bisa, iya, temporary. Kayak lu susah lu bisa ditinggal, temen Iya. lu susah lu pasti dibantuin, guys. Nggak semuanya juga sih, Iya. tapi temen kayak gitu, tapi rata-rata kayak gitu. Kalau temen sejati, sahabat lah ya gitu. Oke, kelas. Ayo, Kayaknya Bas. paling berpengalaman, jadi ya relate. Mas. Gua kalau disuruh milih lebih penting teman apa pacar, ya gua gak akan milih dua-duanya. Soalnya gue lebih pentingin diri gue sendiri dulu, Mantap. baru Beda. teman atau pacar gue. Tapi ya tetap dua-duanya bakal gue pilih kalau misalnya diri gue udah lebih baik dulu. Beda nih. Suka nih gue nih. Suka. Ayo. Kendrok, Temen. Tapi ya seimbang juga lah. Pokoknya cari pasangan yang bisa ngertiin kita. Kalau apa ya? Kita tuh juga butuh waktu sama teman kita, dan kalian juga harus ngerti pasangan kalian kalau dia tuh pasti punya banyak teman dan pasti bakal butuh waktu juga sama temennya. Jadi kalian harus saling ngerti gitu aja. Harus seimbang lah ya. Iya. Teman sama pacar tuh harus seimbang, guys. Jangan diberat sebelah ini. X dari masih Tan Inside Ahim. Siapa yang membaca? Lu, Bas. masih dari Turning Side Ahim. Ya. Lebih penting mencapai kemauan sendiri atau perintah orang tua? Kok berat ya? Agak berat nih. Aduh. Berat nih. Berat. Dari siapa dulu nih? Gua. Hah? Dari dulu. lagi dia lebih penting mencapai kemauan sendiri atau perintah orang tua. Menurut gua harus balance sih antara dua pilihan ini. Jadi lu boleh mencapai kemauan sendiri, cuman lu juga jangan over banget. Lu juga harus tetap dengar perintah orang tua, tapi nggak harus dengar perintah orang tua aja, dengar perintah mungkin saran dari teman lu, dari siapa. Nah itu boleh, cuman dengerin apa
dengerin perintah orang tua juga kalau terlalu over ya, menurut gua nggak baik juga sih. Karena itu jatuhnya kayak orang tua ngatur hidup lu sih kata gua, dan itu nggak baik menurut gua. Jadi mungkin sometimes lu harus ikuti kemauan lu sendiri. Next. Oke, kalau gue kurang lebih sama kayak Nadif, kita harus balance dari eh, apa ya, menuruti kemauan diri sendiri sama perintah orang tua itu harus balance, karena untuk kita pengen mencapai sebuah kemauan itu pastinya harus dengan persetujuan dari orang tua kan. Jadi jadi kita harus balance lah. Jadi misal kita mau ini, kita harus omongin dulu sama orang tua kita, dia setuju apa enggak. Cuman jangan ya ngambil jalan yang agak egois aja gitu. Jadi sih dari bayi sampai kita remaja itu menurut gua kita masih harus dalam pengawasan orang tua. Jadi mungkin perintah orang tua itu menurut gue lebih superior. Cuman setelah kita lebih dewasa, kemauan sendiri itu eh, kita nggak apa-apa mimpi sebesar-besarnya kita mau jadi apa, dan gue yakin semua orang tua itu pasti ngedukung asal lu punya pendirian yang kuat dan emang punya alasan dan argumen yang baik, pasti orang tua bakal mengerti. Jadi bukan artinya kita durhaka dan malah istilahnya ngebantah dan kayak oh nggak mau dengerin, nah itu salah. Cuman at least bisa dikomunikasiin aja. Ya kalau gue kurang lebih sama sih, kayak lu kalau mau kemauan lu terwujud, sama kayak yang Kava bilang tadi, lu harus minta doa restu orang tua dulu. Kalau misalnya emang orang tua lu nggak setuju, lu jangan marah, mungkin ada alasan di balik. Iya, orang tua tuh tahu mana baik mana buruk, karena mereka tuh lebih berpengalaman guys gitu. Jadi ya dengerin aja lah kata orang tua gitu, jangan jangan ngelawan. Kayak ya kalau mau debat, debat sehat aja, jangan sampai ngebentak-bentak, itu nggak boleh ya gitu. Bastian. Yes. Kalau gua lebih penting kemauan sendiri atau perintah orang tua? Jujur, Jujur. jujur. Gua tuh paling takut kalau misalnya gua ngelawan orang tua. Soalnya kalau misalnya kita soalnya setiap gua ngelawan orang tua, misalnya orang tua gua mau bilang kamu tuh harus kayak gini, gue batu, gue bandel, ya hasilnya pasti nggak sesuai, pasti kayak kena kena karmanya kayak, atau kena apanya kayak. Jadi kayak tetap perintah orang tua itu nomor satu, kemauan sendiri juga ya bisa di fleksibelin lah kalau emang pengen ada niat dari diri kita sendiri. Setuju. Kan kalau kalau orang tua kan pasti mau yang terbaik buat kita ya, dengan caranya mereka sendiri. Tapi kan kadang caranya mereka tuh eh, ya nggak sesuai sama kita lah. Nggak selalu sesuai. Nah, kalau dari gue sih, kalian ngobrol sama orang tua kalian, kalian harus ya deket lah sama orang tua kalian, biar enak lah kalau ngobrolin masalah kemauan sendiri sama perintah orang tua gitu. Yes. Intinya komunikasi dijaga Yap. aja. Harus deket sama orang tua guys. Jangan bandel guys, ingat. Harus sayang ya. Bisa dibacain Bastian pertanyaannya. Masih dari Tan Insight. Siapa yang jadi tolak ukur kalian masalah akademik? Ini lingkupnya apa? Lingkup Orang kita kenal aja gak sih? Orang terkenal aja. Oke. di lingkup sekolah. Ya di mana aja. Bebas deh. Sekolah apa kayak Luar boleh. bebas aja sih. Dari siapa? Gua. Kalau gua tolak ukur gua itu di bidang akademik Jerome Pauline. Kenapa gitu? Gua tuh sebenarnya dari SD, dari TK sampai SMP gua doyan banget matematika. Oke. Aslinya gue doyan banget matematika. Nilai gue sampai SMP kelas 9 tuh 100 matematika 3 kali Keren. pelajaran. Cuman pas masuk SMA hancur emang, karena perbedaannya itu jauh banget antara SMP sama SMA matematikanya. Lagi COVID kan. Terus kayak perbedaan antara online sama offline itu kan vibes-nya berasa beda banget Kaget. pasti. Oke. Kalau tolak ukur gue di akademik, mungkin abang gue sendiri, karena abang gue guru.
Gue pengen ngelampoin dia aja nanti. Aih, Udah sih, respect. abang gue. Udah abang lu. Tolak ukur gue ya. Ini teman gue sendiri sih sebenarnya. Tolak ukur gue tuh ada teman gue cewek namanya Naisa. Jadi dia ya pokoknya dia tuh keren banget guys, kayak dia belajar nih, belajar serius banget, belajar kok rajin banget. Terus juga dia kan rumahnya jauh, lumayan jauh dari sekolah ya, dia tuh kayak berangkat datang pagi mulu, disiplin lah pokoknya, orang-orang tuh disiplin. Pokoknya gue tuh kayak gue harus bisa gitu loh kayak Naisa gitu loh. Terlebih lagi kan gue waktu itu sekelas kan dari kelas 10, jadi gue tahu banget lah Naisa gimana pinter-pinternya tuh, kayak rajin-rajin aja tuh gimana, keren banget lah pokoknya Keren. ya. Iya sekarang ya. Sekarang Iya, dia di di UI farmasi guys, UI Naisa. guys, keren banget kan, keren banget kan temen gue. Terbayar. Oke, Rasya. Gue sama juga, temen gue juga, peringkat 1 dia namanya Dewata. Wah, dewa Apa emang namanya, ini. dia GOAT sih, dia GOAT parah. Dia bisa ngebalance social life-nya dan belajarnya. Terus dia emang udah effortlessly pinter aja, emang udah jenius aja. Dan ditambah lagi dia emang rajin, jadi udah nggak bisa ditahan lagi lah. Terus dia keterima di top 8 universitas di dunia di NUS. Itu menurut gue sesuatu yang gue tuh pengen kayak dia. Maksudnya dalam arti gue gue tahu di atas gue itu masih banyak orang seperti dia, jadi itu yang ngebuat gue semangat untuk menjadi better setiap harinya. Kalau gue mungkin bukan temen seangkatan gue, bukan kakak kelas gue, bukan adik kelas gue, apalagi adik kelas ya, bukan guru juga, tapi dari keluarga gue, bapak gue sendiri. Kalau papi, Om siapa? jangan dong, jangan dong. Kalau papi, nah terus mungkin karena gue ngeliat kayak bapak gue tuh yang kayak malah dia perjalanan di kuliah mungkin gue bakal sama kayak bapak gue kan, karena bapak gue juga PTS. Nah gue mungkin bakal jadi tolak ukur gue dalam masalah akademik. Udah gitu terlebih dia dari lulusan PTS bisa jadi orang yang sesukses sekarang gitu. Gue ngerasa kayak gue lihat bapak gue aja kayak udah lulus terus kerja kayak sekarang nih. Gue lihat kayak gue hidup aja udah bisa seenak ini gitu dengan bapak gue ini. Apalagi nanti gue kerja, gue harus lebih bisa dari dia. Apalagi gue nanti kan juga ujung-ujungnya gue jadi lulusan PTS juga dong, ya kan. Nah, berarti gue juga harus sama kayak bapak gue, at least sama At kayak least bapak gue, sama. dan lebih bagus lagi kalau misalnya gue lebih dari bapak gue. Sekarang dari Nataya, aduh Mas Nataya. coba berkali nih. Nataya bilang gimana bisa masuk ke univ di Kanada. Oke, buat Menurut rahasia. gue sendiri, gue udah pernah bilang juga di episode sebelumnya, lu banyakin aktivitas, lu banyakin volunteer, lu banyakin organisasi, karena jujur itu yang mereka ngelihat. Mereka tuh nggak ngelihat otak jenius dan apa-apa, mereka tuh ngelihat seseorang yang emang passionate dengan apapun yang mereka lakuin. Terus mereka nggak ngebuang-buang waktu SMA-nya, dan mereka tuh ngelihat skill apa yang udah lu terapkan dari semua organisasi itu. Jadi menurut gue kalau lu bisa ngejual diri lu dengan aset-aset seperti itu, banyak pasti universitas, nggak harus di Kanada, cuman dimanapun pasti bakal menerima. Oke, keren. Respect, Dari guys. baca Ataya. Oke, dari Nataya lagi, masih Nataya. Hampir sama namanya itu. Iya, karena dia Datayan juga, gue juga Datayan. Prepare apa aja yang harus disiapin buat UTBK Mungkin tanpa bisa bimbel? Wah, kita yang jawab ya Taya, karena kan Kita nggak bimbel nih, Kak ya. Oke, dari gue dulu ya, Kak ya. Yap. Gini guys, kalian punya temen nggak? Punya kan? Ada yang bimbel nggak? Pasti ada. Nah, Banyak. pasti banyak. Manfaatin teman kalian untuk belajar bareng guys. Maksudnya kita bukan jadi benalu nih, kita bukan jadi numpang-numpang gini apa segala macam, enggak. Kita tuh sama-sama belajar, manfaatin guys. Nah, sama cari-cari TO online gratis juga itu banyak guys, di Twitter atau di IG juga banyak gitu. Oke, dari Kafka. Oke, kalau dari gua kurang lebih sama, cuman yang harus dipersiapinnya dari jauh-jauh hari. Jujur gua sama Betul. Ataya baru belajar UTBK itu
Hamin berapa bulan tay? Hamin 3 bulan mungkin, Hamin 3 bulan, Hamin 2 bulan. Semester 2. Menurut gua Masih banyak main guys. itu juga masih banyak main. Menurut gua itu yang bikin apa ya? Bikin nggak tercapai aja di UTBK, jalur UTBK ini. Sama mungkin apa ya? Tekun sih guys. Mm-mm. Kalau belajar UTBK tuh kalau belajarnya main-main nggak tekun, Heeh, terus nggak cuma konsisten. asal belajar aja, asal bisa jawab 1 2 Heeh. soal, yang bikin kita puas itu malah bikin kita udah puas duluan Iya. sebelum hasilnya ada gitu loh. Hmm. Jadi menurut gua jangan gampang puas lah dengan hasil TO, apalagi TO yang ada di online itu hasilnya Beda guys. beda banget sama UTBK jujur ya. Beda. Bisa lebih susah, bisa Bisa lebih lebih susah, gampang. bisa lebih gampang. Di UTBK nggak bisa Yang penting sistem sering-sering semalam. drilling di PK sama di PM aja lah. Iya. Itu sih. Sama biasain baca banyak buat Mm. LBI sama LBE. Iya. Kalau bisa pas naik kelas 12 langsung belajar sih. Iya, Jangan cuman ada sih yang benar-benar dewa belajar 2 minggu, Hamin Iya. Hamin 2 Kan minggu nggak bisa disamain. UTBK itu Ah. udah dewa sih. Gua nambahin deh. Oke, mungkin apa ya? Itu mungkin yang tadi Kafka bilang yang kayak 2 minggu belajar tapi udah dewa banget. Mungkin itu karena mungkin dasarnya udah pinter. Apalagi kalau misalnya UTBK tuh, misalnya kalian punya basic matematika yang udah kayak kuat banget tuh, basic matematika, fondasi matematikanya udah kuat banget, itu kalian harus pertahanin. Ya kan? Sama satu guys, Apa? kalau ngerjain soal matematika jangan terpaku sama rumus. Kalau kalian punya Iya. cara sendiri, pakai aja. aja. Selagi kalian yakin, selagi kalian yakin dengan cara kalian sendiri, itu ngebantu banget pas UTBK. Karena UTBK buat nulis rumus itu buang-buang waktu, jujur. Benar ya. Iya. Oke ini Kalau bisa jangan UTBK lah, SNBP aja. iya SNBP guys. Ayo usahain ya jangan rapotnya naikin. TKI aduh semangat ya. Aduh. Ya pokoknya tuh kalian kalau mau univ impian kalian tuh kalau jadi motivasi belajar ya kayak seniat-niatnya kalian tuh kuatin lah gitu. Jangan kayak ngomong dong kayak gue pengen UI, gue pengen ITB UGM tapi kalian belajarnya kayak malas-malasan itu sih dapat apaan kayak gitu kalau malas-malasan doang, harus serius. Ingat guys, tujuan kalian tuh buat masa depan kalian harus Siap. kayak gimana gitu. Ya intinya gitu aja sih. Sama nambahin dikit. Usaha harus lebih besar daripada tekad. Betul. Betul guys. Doa jangan lupa. Betul Jangan banget. lupa doa juga ya. Terus mungkin next question. Dan masih dari Nataya __ lagi. Demen Set, nanya ya. Ini buat his own goods mungkin. Pertanyaan gini. Cara manage waktu yang baik kalau lagi hektik karena urusan organisasi dan sekolah. Mungkin Bisa langsung. kiri gua ada orang paling sibuk di kelas gua, malah jadi orang tersibuk. Mungkin bisa kasih saran? Pokoknya sekolah itu nomor satu, itu ya udah harus prioritas. Walaupun emang banyak kegiatan gua, cuman gua selalu prioritasin sekolah, semua tugas dan lain-lain, karena at the end of the day itu yang apa ya, maksudnya kegiatan di luar itu nggak mungkin lebih prioritas dan lebih dipakai dibanding apa yang kita belajar di sekolah. Maksudnya ya mungkin aktivitas di luar ngebantu dan lain-lain, cuman itulah manage waktunya itu harus bagus. Ada beberapa saat kalau lu lagi istirahat itu lu jangan dipakai buat main, tapi lu pakai buat ngerjain PR dan lain-lain biar semuanya itu stable. Terus kalau misalnya emang lu harus login buat apa namanya buat aktivitas lu, ya udah itu berarti ada jam sendiri. Apalagi kalau misalnya lagi pekan ujian, ya udah lu nggak usah mikirin aktivitas lain, lu pikirin dulu aja itu ujian. Lu tuntasin dulu baru nanti lu balik lagi, karena semua murid pasti kan ngalamin hal itu. Jadi mereka semua juga pasti udah nge-manage waktu, misalnya rapat karena lagi pekan ujian jadi nggak ada rapat, nggak ada aktivitas ini, jadi semuanya itu yang harus diomongin dan juga yang harus diatur sih dari awal biar semuanya punya kesepakatan buat aktivitas ini tidak mengganggu waktu belajar. Setuju. Nah lanjut nih dari K. Ya, dia bilang pesan kesan melewati masa-masa ngejar PTN atau kuliah. Mulai dari yang Sekarang nih, di sini dulu ya. dari yang UTBK dulu nggak sih nih? Ya. Terima di UTBK sih. Ke belakang, yang belakang. Gila.
ini salah satu fase terberat ya di hidup kita pasti sejauh ini. Karena capek banget. Kalau dari gue sendiri, gue les jauh di Bintaro, rumah gue di Radal. Gue harus setiap hari intensif dari pagi sampai malam sampai jam 8, nguras energi banget. Ya, capek lah. Dan harus jaga kesehatan juga karena nguras energi banget. Capek Capek, iya. Pagi mikir, Heeh. mikir bolak-balik. Heeh. Apalagi kalau nilai TO kalian jelek itu pasti kalian kepikiran. Heeh. Worth it. Terbayar. Terbayar lah. Bayar ya. Oke gua. Ilmu bebas. Iya. Ilmu bebas. Bastian lanjut terus. Pesan gua ya kalian jangan terlalu berharap sama SNBP, soalnya SNBP itu ntar kayak gua, sumpah kayak gua bakal sedih banget. Gua sampai nangis gara-gara pangnya lagi. Gila, soalnya kayak gua sampai mantengin semua website, sampai nanya-nanya orang, alumni dari berbagai sekolah yang keterima di Pangea. nilai segini Iya. Tapi ternyata hasilnya nil juga ya, Belum rezeki, Bas. belum rezeki. Cuman ya intinya itu, jangan pernah berharap sama SNBP, tetap harus belajar UTBK. Terus kesannya ya harus tetap semangat dan putus asa. Ya dari gua pesannya tuh sama kayak Bastian, kayak kalian tuh jangan berharap di SNBP karena jadi gua selama SNBP tuh kan nunggu pengumuman sebulan ya, itu gua bener-bener kayak iya gua nggak belajar sama sekali, Cok. Kayak ya udahlah, gua nge-gym nih sama dia nih. Gua malah nge-gym, Cok. Nah, pokoknya jangan berharap sama SNBP lah gitu. Kalian belajar aja UTBK, habis daftar SNBP langsung belajar UTBK lah gitu. Jangan sia-siain waktu, ntar nyesel lu kayak gua. Kesannya ya, kesannya itu ya gue bisa dapat teman-teman yang baik sih, yang bantu gue, kayak bantu belajar gitu kan. Tadi gue bilang gue juga nggak bimbel kan, mereka tuh bantuin gue, kayak gue seneng banget punya teman-teman kayak mereka tuh, kayak baik banget pokoknya dah. Yuk PTL PL Ini PTLN. PTLN Enggak, gue kesana gue stres saya gue semua. Tapi parah. Tapi pesannya ya pokoknya kalian berusaha aja yang terbaik, sisanya pasti Tuhan udah ngatur kok. Kesan pesan gue ya mungkin ya, selama ngejar PTN berat sih, karena itu adalah sama yang dibilang Rezi, salah satu fase terberat dalam hidup kita buat ngejar kampus impian. Terus gue selama ngejar PTN tuh gue, apalagi pas UTBK tuh gue, karena agak kesusahan sih belajar di subtes yang ada matematikanya, karena jujur gue dasar dalam matematikanya itu agak kurang sih sebenarnya. Jadi buat ngejar itu agak susah. Jadi gue cuma bisa fokus ke subtes lain matematika, dan itu susah sih, tetap susah. Next. Kalau gua ya pasti kurang lebih sama sih. Itu fase terberat, apalagi gua nyoba hampir semua jalur dari SNBP, SNBT, mandiri juga. Mm-mm. Tapi menurut gua yang paling berat itu di SNBT sih atau TBK. Iya. Cuman yang bikin gua apa ya, boost mental gitu. Heeh. Waktu apa ya, gua ketolak SNBP sih, itu semangat gua langsung panas banget buat SNBT, dan ternyata hasilnya masih belum rezeki juga, dan alhamdulillahnya keterima di mandiri kemarin. Nah, terus kebetulan buka pengumuman mandirinya di rumah Rasya. Itu gua buka bareng temen gua, cuman temen gua nggak ngambil yang di UB, dia keterima di banyak univ. Cuman ya berkesan banget lah, apalagi gua bisa keterima bareng teman-teman gua, terus bisa keterima di PTN, terus ada kesempatan buat ngerantau juga keluar kota, apalagi di ujung Jawa. Malang. Ya pasti bakal jadi lembaran baru di hidup gue. Asik. Nah, kita sebenarnya ada dua pertanyaan lagi, tapi yang satu kayaknya kita bisa jawab secara kolektif aja, biar cepet dan semuanya kejawab ya guys. Dia nanya, lu pada punya skenario mati lu gimana nggak? Kata Rian nih. Ini jujur nggak jelas nih, nggak jelas. lu konyol ya. Tapi kayaknya kita semua hampir sama ya guys. Saat beribadah nih kayaknya. Mati Saat syahid. beribadah.
mati syahid kan. Cuman coba kita tanya ke satu orang, mungkin siapa tahu dia ada berbeda. Gimana nih untuk Bastian Warpaung? Gimana menurut lo? Ya pasti kalau kayak gini ya pada saat tiba ada sih, soalnya karena emang pada saat itu kan kita posisinya emang waktu kita tuh buat yang di atas, jadi kita emang gak ada yang bisa tahu. Apalagi saat beribadah itu otomatis jiwa kita berserah kepada yang di atas. Jadi kalaupun kita dipanggil sama yang di atas juga kita udah siap insyaallah. Insyaallah. Oke, lanjut. question. Last question ya Dip ya. Last question dari Perubahan semua. perubahan semu. Katanya gini, kalau bisa dikasih balik ke masa lalu, apa keputusan hidup lo yang akan lo ubah? Mungkin ada yang mau jawab? Apa gua? Berat Jawab juga. nggak? Ntar dulu berat. Gua apa ya? Kalau gua mungkin nggak ada yang terlalu gue sesalin di masa lalu, karena ya udah gua selalu setiap masa lalu gue selalu 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 get over it ya. Jadi, tapi mungkin kalau ditanya kayak gini, gue pengen balik ke masa gue SD. Gue pengen ngeperbanyak teman gue pas SD, karena pas SD gue kayak temenannya agak setengah-setengah, jadi kayak ada beberapa yang gue temenin, ada yang enggak, jadi kayak teman gue dikit sih, jadi hitungannya di SD. Terus ini baru lucuan aja. Pas SD gue harusnya gue pakai sunscreen sih biar nggak irang kayak gini. biar agak segelap ini ya. Karena dulu wah gila lu kalau lihat gue SD, mungkin nanti ada fotonya di mana lagi, nanti diedit lah sama dia. Itu gue irang banget gila. Kagak, tapi ini udah agak mendingan sekarang, better sekarang. Kalau dulu bener-bener irang banget, karena gue dulu yang Kapan tuh? puncak gelap tuh gimana ya? Kapan puncak? Kelas berapa ya? Puncak gelap. Kelas Kelas 5. Karena apa tuh? Karena apa? Wah itu gara-gara futsal itu. Futsal. Karena lapangan SD gue kan ya Outdoor. udah outdoor terus udah gitu bener-bener ya matahari itu di atas banget. Latihannya tengah Iya siang bolong gitu ya. dan nggak ada lapangan kan. Jadi pulang sekolah jam ya walaupun tetap jam 3 tetap aja jam 12 jam pas istirahat main bola gimana nggak gila ya udah next tok ya udah Kalau bisa balik masa lalu, mungkin gue bakal main basket lebih awal. Karena yang gue suka banget basket, karena dia dulu main basket juga kan dari kecil, dan dia pengen banget gue main basket, tapi gue malah mainnya futsal dari kecil. Gue dari kecil disuruh main basket gak pernah mau. Nah, gue baru start main basket tuh ketika ayah gue nggak ada. Nah, ayah gue nggak bisa lihat gue main basket secara langsung. Kalau bisa balik masa lalu sih, gue pengen main basket lebih awal sih. bas Balik masa lalu apa ya gue ya? Kayaknya gue gak bakal mau bandel sih. lu bandel lu ngapain Bandelnya kayak gimana? ya kayak gimana lu bandel kan Dulu gue Badung banget cuy. Badung Parah. Gila. Badung mana tuh? Lembang? itu Bandung Bandung itu. Apa ya? Contoh pas kelas 10. Jadi gue dulu sering main sama temen-temen gue yang ini nih. Purbo sama nyokap gue. wah tante anaknya nih Kalau Oh, ini iya. ini beda ini. ini beda nih apa ya lanjut Gua saking gilanya gue main waktu kelas 10 tuh gue sampai nyari di Pinterest foto-foto macet terus gue ini kurang ajar ya kacau. Gue sampai koleksi berapa banyak tuh game galeri gue ya. jadi dia ngirimnya beda-beda guys ke satu doang dicarinya nyimpen Sehari buat satu tapi ganti lagi kalau misalnya ini. enggak masa nih dia nih tiap hari alasannya macet dulu kan enggak make sense ya lu bayangin jam 10 alasan macet di mana jam 10 Konyol. Oke, gue ya aduh kayak gue nggak bakal hal yang paling nggak mau gue lakuin tuh top up FF sih jujur kayak itu duit gue habis banyak banget di situ cok gue dipikir-pikir kayak
Tapi kan emang waktu itu kan FF lagi tenar-tenar ya kan, jadi Masih ya bocil kan? iya gue masih bocil, masih SMP ya. Siapa yang nggak ngiler lihat Skartita nama iya pokoknya gitulah. Gue nggak mau top up FF karena sekarang udah nggak main FF, jadi gue mending top up ML aja. Sama aja. juga nyesel juga. Iya, at least gue masih main ML sampai sekarang. FF udah nggak main. Itulah. Jangan itu tay. Apa? Itu yang lu ngasih HP ke orang, gua kira itu yang lu nyesel. Pak itu gak ditipu pak. Iya itu nyesal juga sih. Aduh, pokoknya guys kalau pulang sekolah nih pengalaman ya. Nongkrong hati-hati guys. Jangan sampai kena hipnotis. Dari situ aja sih. Hati-hati aja. Ya. Gue hampir sama kayak lu, Tay. Cuman kayaknya game beda. Apa? Kalau gue tuh mainnya Fortnite dulu. Game mahal ya. Itu jujur dulu semua THR gue habisin di V-Bucks di Fortnite gue tuh. Tapi dulu zamannya parah tuh. Prime Fortnite iya tuh sih. crazy sih. Crazy. Cuma gue parah sih tuh setiap hari main. Jadi kayak pada saat itu worth it. Cuman sekarang ya elah udah kagak main, udah pada zaman udah jadi meme, jadi udah malas. Udah kuliah juga ya, kuliah juga. Coba apa skin paling bagus yang lu beli? Skin paling bagus itu Renegade Raider guys, itu namanya itu uji parah tuh. Uji. Kalian main Fortnite. Itu aja sih guys. Oke. Siapa yang mau tutup? Gue belum jawab. Sorry. Itu tadi gini dah. Oke. Last pertanyaan, last jawaban. Oke, kalau gua bolos Zoom pas pandemi. Cuma kayak gitu kan nggak sih? Itu bolos Zoom pas pandemi karena gua begadang main ML. Stop gua balik SS sampai jam 4:30 pagi. Crazy ini orang. Waktu jam apa ya? Waktu jam Zoom tuh di setengah 7 itu. Setengah 7 itu gua masih kondisi ngantuk. Jadi cuma join Zoom terus pasang background muka gua gitu. Gue muka doang gitu. Gua tinggal tidur lagi. Jadi terus sama kebanyakan main game pas pandemi sih. Hasilnya apa? Ini aduh. Tapi kan yang penting top global. Tetap global ya. Terbahaya. Cuman top global. Cuman ya agak nyesel aja waktu apa ya PPDB SMA ya. Teman-teman gue pada masuk SMA negeri, gue kok masuknya swasta gitu. Sekarang Cuma kan sekarang ujung-ujungnya masuk di SMA negeri juga gitu. beda orang jago. Terus udah dapet alhamdulillah. Oke. Terima kasih semua sudah menonton. Tepuk tangan dulu dong buat guest star tim kita kali ini. Okay, see you again di next episode. Tetap stay tune sendiri gimana? Stay tune. Thank you semua. Dah.